Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Aulia Putri dari Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil UTS yang telah saya kerjakan. Yang pertama, ada jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan IRP dan berikan contoh implementasinya di satu sistem informasi rumah sakit. Yang pertama, IRP adalah satu sistem yang di dalamnya terdapat modul dan submodul yang bisa menjadi wakil suatu komponen bisnis. IRP dapat mengintegrasikan data dari modul ke submodul sehingga user dapat menghemat waktu dan menurunkan risiko human error. Sebagai contoh, one input multiproses dalam penerapan IRP yaitu misalkan ada data yang baru dimasukkan atau baru diubah pada satu modul, maka submodul lain yang saling berkaitan akan secara otomatis ikut berubah pada saat itu juga. Dengan adanya sistem ini, input data cukup dilakukan satu kali. Kepraktisan itu tentu membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, karena tidak perlu menggunakan sumber daya yang terlalu banyak. Contoh implementasinya dalam suatu sistem informasi rumah sakit adalah pada saat petugas rumah sakit melakukan penginputan data pasien, maka dari itu segala proses yang berkaitan dengan data pasien seperti data rawat inap, data hasil pemeriksaan, dan lain-lainnya, seperti data obat, ataupun data ronsen, ataupun itu data kepulangan atau kepergian akan secara otomatis melakukan perubahan. Lalu yang kedua ada dalam upaya untuk mengimplementasikan IRP, kita sudah dapat memprediksi gejala awal yang dapat dijadikan pedoman berhasil atau tidaknya penerapan suatu IRP yang akan kita laksanakan. Jelaskan gejala awal yang dapat dijadikan pedoman penilaian tersebut. Di sini telah saya rangkum bahwa Enterprise Resource Planning atau IRP sistem meliputi teknik dan konsep yang digunakan untuk pengelolaan terpadu bisnis secara keseluruhan dari sudut pandang penggunaan sumber daya secara efektif manajemen untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Dalam upaya pengimplementasian IRP, kita tidak dapat berhasil jika terdapat perencanaan bisnis yang buruk. Bukan hanya itu, pada saat kita ingin melakukan pengimplementasian IRP, kita harus menyiapkan manajemen proyek dengan sangat baik agar pengimplementasian IRP berjalan dengan baik serta dapat mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas. Jika kita akan melakukan pengimplementasian, kita pasti sangat membutuhkan sumber daya yang ada. Lalu, maka dari itu sumber daya tidak dapat diremehkan karena semua orang yang ada pada bagian yang akan terpengaruh oleh adanya IRP harus terlibat dan memberikan dukungan terhadap jalannya IRP. Sekian penjelasan dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.